Harapan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi kita bisa duduk bersama untuk membangun satu kebersamaan ke depan sehingga percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Papua Tengah cepat berjalan. Berikut penjelasan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah Freds James Borai, Se.MC. Kepada media Suara Indonesia. Kami pemerintah Provinsi Papua Tengah itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022. Jadi pemerintah Provinsi Papua Tengah sudah dari bulan Juli tahun 2022 itu sudah ada. Sedangkan untuk struktur organisasi kita itu nanti di bulan November baru pembentukan struktur organisasi. Artinya itu dikeluarkan dengan peraturan gubernur. Untuk kami khusus di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral itu ditetapkan dengan keputusan peraturan gubernur nomor 14 tahun 2002. Jadi setelah pembentukan Provinsi Papua bulan November sudah mulai ditetapkan peraturan gubernur tentang organisasi, tata kerja organisasi. Nah, kami di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan SDM ini membawahi beberapa tugas, salah satunya menyangkut ketenaga kerjaan, yang kedua menyangkut transmigrasi, dan yang ketiga menyangkut energi dan sumber daya mineral ataupun pertambangan yang ada dalam wilayah Provinsi Papua Tengah. Provinsi Papua Tengah ini terdiri dari 8 kabupaten, yaitu Nabire, Dogiai, Deyai, Paniai, Intan Jaya, Mimika, Puncak, dan Puncak Jaya. Jadi ada 8 daerah administrasi di bawah pemerintah Provinsi Papua Tengah. Kami punya tugas yang kalau di bidang ketenaga kerjaan, kami menjawab permasalahan tentang ketenaga kerjaan. Jadi tingkat pengangguran yang tinggi, terus ada mungkin pengaduan dari pekerja-pekerja, tapi itu biasa dilakukan di tingkat kabupaten. Kami di sini hanya menerima laporan dan kami menyiapkan kebijakan-kebijakan besar terhadap ketenaga kerjaan di Provinsi Papua Tengah. Yang kedua masalah transmigrasi. Transmigrasi juga kita jadikan dia sebagai hal penting karena kita ada rencana untuk penetapan beberapa wilayah transmigrasi di ibu kota Provinsi Papua Tengah, khususnya daerah Nabire. Salah satunya kita nanti di daerah timur, yaitu masuk untuk daerah distrik Makimi sampai ke distrik Wapoga, dari Lagari sampai di sana. Itu kita ada siapan untuk lahan-lahan transmigrasi. Jadi kami baru tadi kita pendekatan dengan masyarakat untuk kalau bisa ada lahan-lahan yang mereka siapkan untuk kami jadikan lahan-lahan transmigrasi. Jadi transmigrasi yang kita terapkan ini transmigrasi lokal. Kenapa kita harus bikin itu? Kita mau untuk memberdayakan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat petani itu kan banyak di daerah transmigrasi. Jadi kalau boleh mereka bisa perkembangan ekonomi wilayah, kebutuhan terhadap hasil pertanian itu bisa dikembangkan di wilayah-wilayah itu. Untuk di Papua Tengah ini kita bikin 2 titik. Satu di bagian barat. Bagian barat ini nanti perbatasan dengan Papua Barat, itu di Kabupaten Kabupaten saya lupa lagi. Kabupaten ini di Wandama kan? Iya. Ya, yang di sebelah. Nanti itu yang kita rencana bikin jadi masyarakat dari sana ke sini bisa menjual hasil pertanian itu udah bisa beli dari situ, dibawa ke sana. Jadi akses
jalan lintas provinsi juga harus dibangun, dikembangkan supaya bisa mengembangkan hasil pertanian masyarakat. Itu langkah-langkah yang kita lakukan. Sedangkan di sisi mineral dan batu bara atau pertambangan, kita untuk sementara ini kita lebih melihat kepada kebutuhan masyarakat. Jadi daerah yang gelap, kita harus bagaimana supaya daerah itu jadi terang, penerangan listrik. Dan kita di Provinsi Papua Tengah ini berbasis kepada energi baru terbarukan. Jadi kami tidak menggunakan diesel ataupun bahan bakar yang meningkatkan polusi lingkungan. Ya, kami lebih banyak energi baru terbarukan. Dalam tahun ini kami rencana untuk penerangan di sepanjang pulau-pulau di pesisir ini kita selesaikan, dan rencana tahun depan kita sudah kembangkan mulai bergeser ke daerah Doliai, Beyai, Paniai sampai ke Intan Jaya. Sedangkan ini kan sudah tingkat, ya dibilang tingkat kesejahteraan di atas rata-rata dengan PD yang cukup tinggi. Sedangkan daerah-daerah yang minus itu menjadi daerah perhatian untuk Gubernur Papua Tengah memperhatikan hal-hal seperti itu. Saya pikir itu yang bisa. Oke, baik, terima kasih. Harapan ke depan. Harapan kami adalah supaya pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, kita bisa duduk bersama untuk membangun suatu kebersamaan ke depan, sehingga percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Papua Tengah ini cepat berjalan. Saya pikir itu yang kami harapkan. Terima kasih. Rahman Permata, kontributor Suara Indonesia, Nabire, Papua Tengah melaporkan.